Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Rizal di RF Channel Piknik Atuh. Di updatean video kali ini gua mau berbagi keseruan pengalaman gua ikut pendakian Gunung Prau. Lewat Wates ini gua ikut penyedia open trip namanya Apang Adventure. Di jam 7 malam gua ketemu penyedia open tripnya nih di base camp Apang Adventure di Tambun, Bekasi ya guys. Dari Tambun langsung kita berangkat menuju ke Mepo di CFC Cawang Uki karena peserta open trip lainnya berkumpul di sini. Nah, setelah berkumpul di Cawang tadi, itu di jam 9 langsung kita berangkat menuju ke base camp pendakian Gunung Prau via Wates. Perjalanan cukup lama, kita semua sampai di base camp sekitar jam setengah 7 pagi. Peserta open trip kali ini terdiri atas 16 peserta ya guys. Ini ada acara. Oh, ada acara. Oh. Mana? Ini. Nah itu orangnya. Oh, ya. Halo. Iya, kapan kamu turun itu kau kamu nih? Pengajian. Hai. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di bagian Gunung Prau via Wates ya. Kau cepet ya. Sesampainya di base camp, kita semua istirahat dulu. Beres-beres, mandi, makan di sini. Terus enaknya di base camp Bang Hamdan ini kita disediain colokan buat ngecas handphone nih, banyak nih. Pastinya handphone kalian pada lowbat kan. Terus ada fasilitas wifi-nya juga. Karena di gunung biasanya sinyalnya susah. Tenang aja, di base camp Bang Hamdan ini ada wifi gratisnya. Nah, ini buat yang mau makan dulu, mau sarapan dulu, udah disediain ada nasi, terus telur ceplok, ada yang pedas sama yang enggak pedas, terus ada tahu sama perkedel kentang. Kalau gue di base camp ini gue nggak langsung makan, gue mendingan mandi dulu, beberes dulu ya kan. Udah mandi, udah beres, udah rapi baru gue makan. Fasilitas toiletnya di sini ada 3. Jadi dengan peserta trip 16 kan ada yang makan dulu, ada yang mandi dulu, jadi kita ganti-gantian. Itu tadi sarapan gue tuh. Beres mandi, gue langsung sarapan. Oh ya, di sini dijelasin sedikit briefing sama Bang Hamdannya nih sebelum melakukan pendakian Gunung Prau via Wates. Disimak dulu aja ya. Habis makan. Yang pertama mengenai jalur pendakian perahu bisa ditempuh dengan hanya satu jalur yang via Wates ya, nggak ada persimpangan pemandangan tetap satu tujuan. Itu dari base camp sampai pos 1 kalau jalan kaki kurang lebih 1 jam ya. Kalau naik ojek itu akan mempersingkat waktu 1 jam. Jadi naik ojek cuma sekitar 10 menit. Jadi kita hitungannya sekarang jalan kaki dulu aja ya, karena ojek masih 50-50 ya. Nanti aku nunggu apa ya berapa yang jadi kalau kalian jalan kaki dari sini kurang lebih sampai pos 1 itu 1 jam, pos 1 ke pos 2 30 menit, pos 2 ke pos 3 30 menit, pos 3 ke Bukit Rindu 30 menit, Bukit Rindu ke Semboro Tunggal yang kalian tempat istirahat, tapi itu istirahat sementara, karena nggak akan istirahat selamanya kan, tetap itu sementara aja. Cuman buat hiburan isi waktu aja, oke? Cuman singgah sementara, jadi situ nggak boleh lebih dari berhari-hari di situ, kasihan aku. Itu untuk estimasi perjalanannya. Nah, itu dia briefing yang disampaikan oleh Bang Hamdan. Itu di base camp itu Bang Hamdan ngasih briefing sekitar 30 menit. Cuman gua kasih info terkait estimasi perjalanannya aja. Terus gua sama rombongan lanjut untuk menuju ke pos 1 di sekitar jam 10.45. Cukup lama memang di base camp karena di sini kemarin itu gua terkendala sama ada orang yang meninggal juga. Jadi di sini adatnya katanya kalau misalkan ada yang meninggal itu biasanya kan dari base camp ke pos 1 itu ngojek ya. Tapi karena ada yang meninggal jadi ojek-ojek di sini belum bisa keluar. Di sekitar jam 10 baru bisa keluar.
Makanya gue sama rombongan berangkat dari base camp itu jam 10.45. Kita keluar dari base camp terus nungguin ojek di sini. Nah, hampir jam 11 kan. Tarif ojek dari base camp menuju ke pos 1 itu di angka 25.000 per orang. Ini di luar biaya trip ya guys. Ojek ini opsional sebenarnya, tapi selama di jalur pendakian gunung dari base camp menuju pos 1 ada ojek, ya ngapain juga kita jalan ya kan. Menghemat waktu dan tenaga. Nah, karena gua sama rombongan itu naik ojek, jadi sekitar beberapa menit tadi naik ojek langsung sampai di pos 1 di ketinggian 1900 mdpl. Tanpa capek, tanpa ekstra usaha, kita langsung sampai di pos 1. Lanjut, kita dari pos 1 menuju ke pos 2. Di sini waktu perjalanan yang dibutuhin sama gue dan teman-teman itu sekitar 30 menit dengan jalur pendakian yang tidak terlalu nanjak, jadi ini masih aman banget, gak bikin capek. Untuk informasi tambahan, base camp pendakian Gunung Prau via Wates ini berada di Desa Wates, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Tepatnya di Jalan Candi Roto. Itu berdasarkan info dari Google Maps ya guys. Nah, kita coba kenalan dulu nih sama teman-teman yang ikut pendakian Gunung Prau. Barusan lewat ada Sofwan, ini ada Fahmi namanya, terus di belakangnya ada Fajar, belakangnya lagi itu ada Indah. Ini teman kuliah gue kalau si Indah sama Sofwan. Fajar itu temannya si Sofwan. Kalau Fahmi itu teman pendakian ketemu di open trip kali ini. 30 menit perjalanan dari pos 1 menuju pos 2, sampai juga gue di pos 2 Cemaran 2112 mdpl. Ditandain dengan adanya pohon tumbang di sini. Bisa duduk-duduk dulu di situ foto ya kan. Sekitar jam 12 lewat 5. Tadi sampai di pos 1 soalnya sekitar jam setengah 12 kita. Dari pos 2 menuju ke pos 3 sama, estimasi waktu yang dibutuhkan untuk sampai di pos 3 itu sekitar 30 menit juga. Terus untuk pos airnya buat kita refill air minum yang kita bawa, itu persis ada di dekat pos 3. Jalan sedikit ke atas itu ada plang pos air, tapi di sini belum ditemuin nih airnya. Jadi kita lanjut dulu jalan sampai ketemu pipa ini. Gue sama teman-teman refill air minum gue di sini. Karena selanjutnya nggak ada lagi sumber air yang ada di jalur pendakian Prau via Wates ini selain di sini ya. Jadi kalian manfaatkan sebaik-baiknya. Perjalanan dari pos 3 ke pos Cemara Tunggal, tempat ngecamp Gunung Prau via Wates. Cuman berdua, teman gue di belakang, sisanya ke belakang, sisanya tertinggal di belakang. Bukit Rindu. Ini Bukit Rindu, puncak. Selama pendakian ini gue berada di paling depan nih guys, karena gue juga belum pernah ke Prau. Selama on track ya lanjut aja gue, karena yang lain tuh lama ya.
Jadi gue nyelonong aja. Ini gue sendirian sampai di Pelawangan 2500 mdpl. Fajar yang tadinya ada di belakang gue ketinggalan, jadi gue stay di sini dulu di Pelawangan 2500 mdpl karena gue masih belum tahu tempat camp gue ada di mana. Dan for your information, untuk camp di Cemoro Tunggal itu ikutin aja pelang menuju ke puncak ya guys. Nggak bakalan nyasar deh itu. Gue cukup lama berhenti di Pelawangan sambil nunggu teman-teman gue yang berada di belakang. Nah ini teman-teman gue udah mulai pada berdatangan. Mereka datang, gue udah selesai ngasonya ya kan. Lama sih. Di Pelawangan tadi ada 2 tenda yang berdiri ya guys. Dari situ selesai istirahat sebentar, lanjut menuju ke pos Cemoro Tunggal. Waktu menunjukkan pukul 13.59. Terbilang singkat bukan perjalanan menuju pos camping dari base camp tadi. Perjalanan yang cukup melelahkannya cuman dari pos 3 menuju ke pos Cemara Tunggalnya ya guys. Kalau dari pos 1 menuju pos 2 sama pos 2 menuju pos 3 itu jalurnya masih landai lah. Itu enggak, pada saat pendakian itu gue belum ngerasa ngos-ngosan banget kalau dari sampai ke pos 3 itu. Mulai berasa ngos-ngosannya dari pos 3 menuju ke tempat camping di Cemoro Tunggal ini. Karena jalurnya lumayan nanjak. Di sini udah banyak banget tenda-tenda yang berdiri, menandakan banyaknya pendaki yang sudah sampai duluan di tempat ngecamp ini di Cemoro Tunggal 2520 mdpl. Tenda-tenda dari open trip yang gua ikutin dari Apang Adventure ini udah berdiri, dan kelompok-kelompok untuk penghunian tenda ini udah dibagiin sama penyedia open tripnya ya. Dan gua di sini di tenda itu satu tenda bersama Fajar dan kru dari open tripnya namanya Mas Ilham. 2:30 ini gue udah menghuni tenda. Oh gitu. Pendaki pemula. Iya dong, pasti itu. Kamu bohong ya? Salah. Parah orang lagi. Iya, aku aja pemula, Ilham pemula. Oh, Ilham pemula, pemuda muka lama. Sorry, Am. Lu mah parah. Ya, nah tiba-tiba juga si Manda ingin pergi ke gunung. Ih, anjir kayak story style-nya keren banget nih. Lanjut. Jangan dengerin ini kalau Jadi ini. kita mencari gunung, ya udah kita putuskan ke Gunung Perahu aja. Gunung yang mana tuh? Kita ganteng banget lagi. Udah gitu ada yang ngajakin Siapa tuh? Abang Adventure. Oh, Jangan nangis tuh enggak? Tiba-tiba iklan muncul di FYP. Algoritma berjalan. Abang Adventure ngajakin, tanggalnya kebetulan pas. Di cocok lu. Jodoh dong ya. Join tuh. Nah rasanya pendakian pertama Enak. enak lagi dengerin. penasaran Nih, kita tutup kuping nih. Gak boleh gitu lu, udah sedih banget dia itu. ya namanya naik gunung Lu ngapain pasti jawab capek muka-muka ya. Kan tadi lu yang orang. Ya, terus terakhir. Dengerin orang sisa itu. Iya. Iya ya gitu bang, capek bang. Apaan tadi gua? Gimana rasanya? Iya. Udah ya gitu capek. Rasanya capek tapi melihat Tapi enak. kayak seneng gitu lihat. Seneng apaan kabut? Sini dah. Tar, pinjam HP lu gua videoin. Oh iya. Ini ngorek gue udah hilang lagi baik. Ini. Lah enggak mau tahu gua. Baru. Makasih Pak De. Iya, salah lu. Udah aku aja nih. Siapa lagi mau cerita? Erwin, katanya udah mati tuh. Patur cerita lu, Tur. Tuh Erwin. Lu udah pakai sarung udah keren banget itu udah. Penyakit kita. Jelas tuh. Ini bukit belakang gua kelihatan nih. Kelihatan. Udah mulai. Doang. Mentang-mentang pintunya 2 bisa lihat dari sebelah sono. Iya. Siap-siap jangan pada mager dah.
melewati malam yang diguyur hujan. Cuaca pagi hari ini menjelang summit full kabut ya guys. Gua sama teman-teman berangkat summit itu di sekitar jam 6 pagi. Kalian bisa lihat sendiri, di sekitar kita terhalang kabut-kabut. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, kita tetap summit. Mau lihat juga kan kayak gimana pemandangan Gunung Prau di puncaknya itu. Perjalanan summitnya nggak juga terlalu melelahkan karena treknya nggak terlalu nanjak-nanjak amat. Nah, ini udah sampai di Sunrise Camp 2565 mdpl Gunung Prau. Nggak kelihatan pemandangan juga sih ya, kehalang kabut semua. Aduh, ya Allah, nggak apa-apa. Namanya juga pendakian gunung, cuaca juga tidak bisa ditentukan ya kan. Emang belum rezekinya gue dapat pemandangan yang indah di Gunung Prau ini. Yang penting kita pulang dengan selamat. Karena tujuan pendakian itu sebenarnya yaitu kalau kita dapat cerah itu adalah bonus ya. Soalnya gue udah berpengalaman juga dapat full kabut di Lau ya. Jadi ya udahlah ya. Kok. Makanan sudah ready guys. Anjay. Goreng balado. Ini anget lu aneh lu. Iya kan ada kompor. Tuh. Kalau Anda apa? Lihat si Mas Surya nggak? Kayaknya udah masukkan kandang. Ya Allah tolong. Kandang banget apa ya? Tadi soalnya ada duluan. Iya. Tadi doang. Bisa lewat gak? Ya udah tengah. Gara-gara lu sih. Ya. Cek Junaidi ada. Ini si Rubia kan? Marjan apa Fit? Gue pikir kayak ini loh, pel lantai kan suka ditaruh jalan foto. Super pel. Kalau tiket aja bang. Ya dapat di tangan udah. Curang. Aku. Bang, gue yang pedes bang. Nasi kurang banyak, Bang. Masih kurang. Tolong. Turun. Yang pedes. Nasi kurang banyak, Bang. Yang pedes gue mah yang pedes. No, yang Thank you. Lagi belum. Kali ada yang mau tambahan. Tambahan topping. Dua. Ya mati. Ya, siapakah pemenangnya? Jeng. Sarung tangan. Sarung tangan. Ilham. Rizko. Yeay. Itu dong tunjukin. Curang. Terima kasih. Pilihan itu. Adil, ulang. Topi apa adventure ya? Topi. Mulai. Sampai lagi. 1, 2, 3. Udah diatur ya dalamnya. Kalau yang udah dapat berarti enggak ya? Kalau yang udah dapat enggak ya? Aduh, jangan erun. Yes. Lagi. Ya. Kagak rela banget ya. Ulang. Ini bantal tiup. Ya, ada kotor lagi entar cucuk diri ya. Ya elah. Sorry. 1, 2, 3. Ilham. Manda dong. Enggak ada nama lu. Ada. Sentimen. Dah di mana ya? Indah. Indah. Maaf. Di masjid juga. Itu udah dipijain. Udah. Ini terakhir ya, Apang Adventure tapi beda logo nih. Oh, ada lagi. Enggak mau gua. Siap. Nama gua aja masih ya. Ada nih. Mana ya? Tuh kan kagak ada dari awal. Ada tuh. Oh ya udah. Sini gua Satu. pencet apa? Nih, pencet sana. Jari jemari. Siapakah yang mendapatkannya? Gua apa? Yeay. Sarah.
Yang mencet kakak yang dapat adeknya. Bisa gitu ya. Bisa bagi dua lah. Jangan lupa nanti di tag yang dapat ya. Ya. Siapa gue pakai di foto di tag. Ngehujat ya. Mau dipakai dua.